Di antara dingin, kabut, dan jalan yang tak selalu mudah untuk dilewati, kami menyebut permadani hijau yang alami. Perjalanan ini bukan cuma tentang tempat, tapi tentang potongan memori yang direkam untuk dikenang. Ikuti cerita kami dalam Telusur Benang Jawa dari Bromo. Oke, selamat pagi dari penginapan kita di sebelum daerah Ngadas di Malang. Sekarang jam 4:15 pagi. Suhu udara di sini sekitar 16-an derajat Celcius. Dan kita mau langsung motoran ke arah Bromo. Semoga sampai sana belum terlalu ramai. Tadi kita ngecek di maps, beberapa titik udah ada yang kuning. Jadi kita langsung agak cepet-cepet aja ke sana, takutnya kena macet beberapa jeep-jeep yang ngantri masuk gitu. Jadi kita mau coba ke sana buat nyari sunrise sama momen-momen pagi di kawasan Bromo. Untuk barang bawaan kita, ada yang masih kita tinggal di penginapan karena pertimbangan biar nggak terlalu berat, terutama barang yang ada di depan. Jadi kita bawa beberapa aja, nanti habis dari atas mungkin kita bawa cuma ngambil tas itu, lalu kita turun langsung ke arah barat lagi. Oke, let's go. Masih ngantuk. Oke, sekarang kita mau langsung berangkat ke arah Bromo. Tepatnya kalau di titiknya itu kita ke Bromo Hillside. Nanti habis itu kita bakal lanjutin lagi ke bawah. Kita langsung meluncur aja. Kita meluncur ke Bromo Hillside. Let's go. Mentari masih bersembunyi. Pagi bahkan belum benar-benar dimulai. Di waktu yang masih gelap, kami berangkat mengejar momen sang surya muncul. Dari penginapan jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi jalan yang kami lewati tidak selalu mudah. Beberapa tanjakan akan terasa panjang, gelap bahkan masih menutupi pandangan, dan beberapa ruas jalan akan bersebelahan dengan jurang. Bermotor di pagi buta seperti ini selalu punya ceritanya sendiri. Udara dingin perlahan menembus jaket, kabut sesekali menghalangi pandangan, dan di antara jalan yang masih asing ini, rasa takut sempat menemani. Mengingat, ini adalah kali pertama kami menjajakan perjalanan ke Bromo. Tikungan demi tikungan kami lewati, dengan pencahayaan seadanya dari motor kami. Tanjakan datang silih berganti, hingga akhirnya kami tiba di gerbang masuk Taman Nasional Bromo. Di sini kami cukup menunjukkan bukti tiket online, karena kami sudah memesan di hari sebelumnya. Perjalanan kami berlanjut, terus menyusuri jalan yang mulai disinari mentari. Jalanan yang tadinya sunyi, kini mulai terlihat jelas. Panorama kebun warga mulai tampak, beberapa aktivitas pagi juga mulai terasa hidup. Beruntungnya pagi ini cuaca sangat mendukung. Sesuai harapan kami dari sebelumnya, cerah dan tidak ada pertanda hujan. Bagus banget pemandangannya, luar biasa gelap.
Dan di ketinggian 2200 mdpl, kami pun tiba di kawasan Pos Jemplang. Oke, alhamdulillah tadi dari penginapan sekitar 40 menitan kita akhirnya nyampe di ini Pos Jemplang kalau nggak salah, di sampingnya Bromo Hillside. Tapi suhunya sih cuma lumayan dingin, sekitar 16 kayaknya lebih dikit, kurang deh, lebih dingin lagi Kita deh. cek dulu. Mana suhu atau kalau ketinggiannya di 2200 mdpl. Nah, nanti kita mau turun lagi ke bawah. Semoga di bawah belum terlalu rame, karena di sini udah rame banget. Terus kita coba explore di bawah, mungkin sekitar sejam 2 jam lah, nanti kita coba keliling-keliling. Awal panorama Bromo memberi kesan pertama yang sulit dijelaskan. Disinilah rasa kagum dan takjub muncul. Kami berhenti sejenak, mengambil beberapa foto dan video di salah satu tempat impian para petualang. Sembura cahaya oranye berlapis awan dari pegunungan perlahan mengisi pemandangan. Di kawasan Bromo, sebenarnya ada banyak titik untuk menyaksikan matahari terbit. Tempat ini mungkin bukan yang terbaik, tapi bagi kami, ini sudah lebih dari cukup. Dari panorama ini, kami bergerak ke arah cekungan atau kaldera, lalu menuju lembahan hijau yang memukau. Kawasan ini terkenal dengan sebutan Lembah Bantengan, dan titik yang kami tuju berada di seberang Watu Gede. Oke teman-teman, kita udah di kawasan. Bentar, alarmnya bunyi. Biasanya jam segini kita baru bangun tidur. Kita sekarang udah di Bromo. Dan view-nya bener-bener ajaib banget di sini, keren banget. Kita bisa langsung lihat 360 derajat ke semua tempat di sini. Mungkin nanti kita mau ke sana muter. Di sana yang bagian pasir-pasir. Kita nikmatin dulu pemandangan dari Bromo. Pemandangan Bromo terasa begitu utuh pagi ini. Sawana hijau terbenang luas, seperti permadani yang tak berujung. Tak heran keindahannya membuat banyak petualang ingin berkunjung ke sini. Sejarah mencatat, kawasan kaldera Bromo merupakan sisa dari Gunung Tengger Purba yang sangat besar, dan setelah puluhan ribu tahun aktivitas vulkanik, terbentuklah kaldera luas yang kini menyerupai cekungan raksasa, lengkap dengan lanskap yang begitu memukau, sekaligus menyimpan jejak kekuatan alam yang masih hidup hingga hari ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Dari Bromo. Sekarang baru jam 6 pagi ternyata. Iya serius, baru jam 6 pagi. Kita udah di bawah. Dan jam 6-nya tuh udah cerah banget ya di sini ya. Iya. Full view. Tadi kita sempat foto-foto juga di tempat awal tadi. Jadi waktu teman-teman kalau misalnya mau ke bawah, itu dari Pos Jemplang, habis turun itu sebelah kiri ada kayak batu yang nonjol dikit di depannya orang yang jualan makanan. Itu bagus banget spotnya buat foto-foto. Dan tadi kebetulan waktu kita datang itu masih sepi, belum ada orang sama sekali, jadi alhamdulillah banget. Dan ini kita mau coba ke arah Gunung Batok, nanti ngelewatin lautan pasir. Kita coba ya, kita ngelewatin lautan pasir. Jadi kalau saran dari kita, kalau misalnya teman-teman mau ngelewatin lautan pasir, itu di pagi hari. Kenapa? Karena biar pasirnya itu masih agak padat sama embun. Ini teman kita udah mulai pasir nih. Wow.
Oke, kita lanjutin dulu perjalanannya biar teman-teman bisa ngelihat pemandangan Bromo dari POV kita berdua yang motoran. Oke, let's go. Ciao. Selain terkenal dengan panorama hijaunya, Bromo juga dikenal dengan hamparan lautan pasir. Lautan pasir di sini seolah menjadi penyeimbang di antara hijau savana dan kerasnya lanskap vulkanik. Di tengah kaldera raksasa, berdiri juga Gunung Batok, gunung yang sudah tidak aktif dengan bentuk berlapis yang khas. Kehadiran Gunung Batok menjadi salah satu titik yang selalu menarik perhatian. Dan hari ini, kami berencana menuju tepian Gunung Batok dengan melewati jalanan pasir di antara savana dan semak-semak hijau. Jadi salah satu trik buat melewati lautan pasir atau jalan yang berpasir itu, pertama ini ya, ban motornya perlu kita kurangin tekanannya biar nggak terlalu kenceng. Jadi ban motor kita bisa dapat traksi lebih banyak. Oh, ini kayaknya udah nyampe di tempat yang lumayan ramai dan banyak orang foto-foto. Kayaknya kita berhenti di sini aja ya. Kami pun berhenti di sini, mengambil beberapa gambar, menikmati pemandangan dari tepian Gunung Batok, meski jaraknya masih cukup jauh. Dalam perjalanan, kami juga belajar memahami batas kemampuan, dan kadang perlu untuk tidak memaksakan. Motor kami sepertinya tidak begitu mampu untuk melintasi hamparan pasir yang mulai kering. Yang terpenting, rasa penasaran akan lautan pasir akhirnya sudah terjawab, meskipun kami hanya sebentar melintas. Sekarang kita sudah ada di area pasir berbisik. Ya, jadi pasir berbisik ini adalah sebuah tempat yang cukup terkenal juga di daerah Bromo. Kalau misalnya teman-teman pakai motor trail atau motor yang dual purpose, mungkin bakal enak banget buat motorin di sini. Dan di sini juga banyak banget jeep-jeep yang lewat, mungkin buat wisata. Dan kayaknya kita bakal sampai sini aja buat jalan-jalan di Bromonya. Karena kalau misalnya kita ke arah Gunung Batok itu masih butuh sekitar 5 menitan lagi sebenarnya. Cuman takutnya nanti kita nggak bisa balik lagi karena pasirnya udah semakin kering. Iya, karena di sini udah makin panas nih. Ya, soalnya kalau misalnya kita pakai motor matic atau motor yang bukan motor dual purpose buat di lingkungan seperti ini, agak susah ya ngelewatin jalan-jalan berpasir. Ya. Oke, habis ini kita mau lanjut lagi balik lagi ke arah selatan, nanti tepatnya ke daerah Pos Jemplang lagi. Kita nanti makan-makan dulu di daerah antara Pos Jemplang atau di sebelumnya. Dan pemandangan di sini juga udah bagus banget. Kita udah dapat banyak view, udah dapat pemandangan, udah dapat banyak foto juga. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke Pos Jemplang buat sarapan. Ya, let's go. Let's go, kita ke arah Pos Jemplang lagi. Luncur. Dan dari sini, perjalanan kami berlanjut menuju Pos Jemplang. Sebenarnya ada banyak akses untuk keluar dari lautan pasir. Bisa ke arah Penanjakan, Cemoro Lawang, atau kembali ke Pos Jemplang. Kami memilih kembali melalui Pos Jemplang. Selain karena sudah familiar dengan aksesnya, tujuan kami juga cukup dekat dari jalur ini. Dari Pos Jemplang kami berbelok ke kiri atau ke arah timur. Jalanan menanjak dan berliku. Di sisi kiri adalah jurang terjal. Kami perlu berhati-hati dan menjaga kecepatan.
Tak lama berselang, kami tiba di tepian jalan yang punya pemandangan yang juara. Dari ketinggian, kami bisa melihat lembah hijau dan lautan pasir yang tadi kami kunjungi. Rasanya lengkap, menikmati dari sudut yang berbeda. Oke teman-teman, kita tadi dari pos Jemplang, itu nggak langsung ke kanan, tapi kita ke arah kiri, tepatnya ke arah Ranupani. Tadinya kita iseng, pengen lihat jalannya kayak apa, ternyata masih lumayan menanjak. Dan di salah satu sisinya, itu kita nemu kayak viewpoint. Itu sebenarnya pinggir jalan, tapi view-nya bagus banget, kita bisa lihat langsung ke arah lautan pasir yang tadi kita lewatin, terus ke arah bukit-bukit yang tadi bagus banget. Ini kita dari atas. Tepian jalan ini memang bisa jadi tempat untuk menyaksikan panorama. Namun berhenti di sini bukan tanpa risiko. Selain cukup berbahaya, kondisi jalan yang sempit dan curam juga bisa mengganggu pengguna jalan lain. Kami pun hanya berhenti sejenak, menyimpan momen, lalu melanjutkan perjalanan. Misi berikutnya, kami menuju Bromo Hillside, sebuah kafe yang berada di sisi kaldera Bromo, tepatnya di kawasan Pos Jemplang. Jaraknya tidak jauh dari titik kami sebelumnya. Tempat ini dikenal sebagai salah satu spot dengan panorama 360 derajat, menyapu kaldera hingga pegunungan di sekelilingnya. Rencana kami sederhana, berhenti sejenak, menikmati pagi dengan latar belakang Bromo dari ketinggian. Oke, selamat Pagi teman-teman. ya. Sekarang kita lagi ada di Bromo Hillside. Sini tuh ada di sampingnya Pos Jemplang. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum masuk ke Pos Jemplang, di sebelah kiri itu ada Bromo Hillside. Buat masuknya itu satu orang ada beberapa paket ya. Ada beberapa paket Nah, ya. Kalau yang tadi kita pakai itu yang 50.000 satu orangnya. 50.000 udah dapat free snack sama free snack sama satu welcome drink. Ya. Terus di sini kita bisa dapat panorama 360 ke semua sisi dari si Bromo ini. Oh iya, suhu udara di sini itu 17 derajat Celcius. Jadi Masih segar adem. ya segar adem, belum dingin-dingin banget. Cuman tadi pagi waktu kita kesini kayaknya Itu dingin banget sih. 16-an ya. Ke bawah kayaknya. Menggigit. Harus pakai jaket. Inilah Bromo Hillside, kafe estetik yang menarik. Kafe ini resmi dibuka pada tahun 2023. Berada di ketinggian 2.400 mdpl, Bromo Hillside menjadi kafe tertinggi yang ada di Jawa Timur. Dengan mengusung konsep ruang terbuka, tempat ini menyajikan panorama luas kawasan Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo, Gunung Batok, hingga Gunung Semeru dapat terlihat jelas saat cuaca bersahabat. Tempat ini mungkin bukan sekedar kafe, tapi jadi ruang di mana perjalanan, alam, dan manusia bisa saling menyapa. Terus habis ini kita mau lanjutin perjalanan lagi ke arah barat. Nanti finishnya akan di daerah Pacitan. Terus kita bakal mungkin lewat Cepanjen, jalur lintas selatan. Nanti finishnya di daerah Pacitan, di daerah Watu Karung buat tidur nanti malam.
Dari ketinggian Bromo, kami mulai menuruni jalan, melewati desa ngadas yang tenang, hamparan kebun yang tersusun rapi di sepanjang perjalanan, hingga sampai kembali ke tempat kami menginap. Di penginapan, kami hanya mengambil barang yang sempat ditinggal, lalu bersiap melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya, Kabupaten Pacitan. Terima kasih telah mengikuti cerita kami. Oke, kita udah di penginapan lagi. Kita mau siap-siap. Sebenarnya cuma tinggal ngambil tas aja. Terus langsung lanjut lagi ke arah Pacitan.